Jangan meratapi nasib, tetapi percayalah firman-Nya. Jilid 1. Kuasa firman Tuhan mampu merubah nasib. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tinggal tetap untuk selama-lamanya. Mematuhi dan mentaati kehendak Tuhan dengan segala risiko dan atau konsekuensinya adalah jauh lebih baik daripada memberontak atau menjadi penentang kehendak-Nya. Kepatuhan dan ketaatan kepada firman-Nya akan menjadikan pelakunya menjadi seorang yang bijak. Mungkin saja dengan mematuhi firman-Nya menjadikan kita terjebak dalam ketidaknyamanan, namun hal itu tidak akan mencelakai kita, sebab di balik kepatuhan Anda akan mengalami perkara-perkara yang menakjubkan. 3 pokok renungan yang pertama. Ada kalanya kepatuhan justru mendatangkan bencana. 1 Raja 17 ayat yang pertama berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah ya Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Apa yang Elia perkatakan ini adalah perintah Tuhan, yaitu menimpakan tulah atas Israel sebagai hukuman atas tidak setia terhadap firman Tuhan. Akibat tulah yang disampaikan Elia, maka timbullah konsekuensi fatal, tidak hanya terhadap orang Israel yang memberontak melawan Tuhan, tetapi juga membuat Elia sendiri turut merasakan dampak fatal yang sangat menyengsarakan. Dosa hanya mendatangkan penderitaan dan menyeret orang ke dalam kebinasaan kekal. Roma 6 ayat 23. Sebaliknya, iman dan ketaatan membawa orang pada hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Di balik penderitaan yang diakibatkan oleh kepatuhan, Anda justru sedang diajak memasuki dimensi hidup yang dipenuhi dengan kemuliaannya. Yang kedua, firman-Nya adalah benteng yang kokoh di tengah-tengah petaka. Dampak serius tulah Elia menyebabkan kekeringan melanda selama 3,5 tahun. Akibatnya rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Penderitaan dan kesengsaraan mewabah ke seluruh negeri. Tetapi kesetiaan Allah tetap abadi bagi orang yang setia. Ketika itu terjadi, Tuhan memandatangi Elia dan mengarahkan apa yang harus diperbuatnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 1 Raja 17 ayat yang kedua. Tuhan bergaul karib dengan orang yang menghormatinya dan memberitahukan rahasia ilahinya. Mazmur 25 ayat 14. Sehingga orang yang setia itu terlepas dari tulah dan bencana. 1 Raja 17 ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini dan berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Berbagilah orang yang patuh dan taat kepada perintahnya. Tuhan akan menunjukkan segala jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Yang ketiga, firman-Nya berkuasa mengubah nasib. 1 Raja 17 ayat 5 mengatakan, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kepatuhan dan ketaatan membuat kita hidup nyaman meski di tengah petaka. Sekiranya Elia tidak melangkah seperti yang diperintahkannya, niscaya dia akan turut celaka dan dilanda petaka. Firman-Nya berkuasa untuk mengubah nasib. Firman Kristus yang hidup itu membuat Elia terpelihara dan hidup nyaman meski di tengah-tengah bencana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. 1 Raja 17 ayat yang ke-6. Kepatuhan dan kerelaan menyandarkan diri kepada kebenaran tidak hanya mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan atas diri kita sendiri, namun juga akan menjadi warisan mulia yang berharga bagi anak cucu kita. Mazmur 25:13 mengatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, seburuk apapun keadaan yang tengah melanda, jangan pernah meratapi nasib, karena keadaan bisa berubah dalam sekejap. Yang paling penting dilakukan adalah taati firman-Nya yang berkuasa. Yang kedua, celakalah orang yang tidak percaya kepada firman-Nya,
Sebaliknya berbahagialah orang dan sejahteralah serta selamatlah orang yang percaya dan taat kepada kehendaknya. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan closing statement yang terakhir, langkah paling bijaksana dan wajib Anda lakukan adalah tetaplah berdoa dan jangan pernah berpaling dari firman-Nya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Tuhan memberkati.